Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Feby Febriani Putri, Prodi Manajemen dengan NIM 42242311054. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai laporan program magang saya yang berjudul Penerapan Sistem Administrasi Perkantoran dan Keasipan pada Subbagian Kerjasama dan Aspirasi DPRD Kota Cimahi. Baik, sebelumnya ada table of contents. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua ada profil singkat instansi, yang ketiga aktivitas dan penugasan, yang keempat deskripsi proses kerja instansi, yang kelima pengalaman dan pembelajaran, yang keenam hasil dan pencapaian, yang ketujuh kesimpulan dan saran, dan terakhir ada refleksi diri. Baik, di sini ada latar belakang. Kegiatan magang ini dilatar belakang oleh pentingnya mahasiswa untuk memperoleh pengalaman kerja langsung, mengembangkan keterampilan praktis yang relevan dengan bidang studi. Sebagai bagian dari program studi manajemen, penulis memilih tempat magang di Subbagian Kerjasama dan Aspirasi DPRD Kota Cimahi untuk belajar tentang pengelolaan administrasi perkantoran dan sistem kearsipan yang perannya sangat penting dalam kelancaran operasional DPRD Kota Cimahi. Baik, selanjutnya ada deskripsi Subbagian Kerjasama dan Aspirasi DPRD Kota Cimahi. DPRD Kota Cimahi memiliki peran penting sebagai lembaga legislatif yang merumuskan kebijakan, membuat peraturan daerah, dan mengawasi jalannya pemerintahan. Dalam menjalankan fungsi tersebut, Subbagian Kerjasama dan Aspirasi DPRD Kota Cimahi memiliki peran yang sangat vital. Subbagian ini bertugas mengelola hubungan antara DPRD dengan pihak eksternal seperti pemerintah, instansi, dan masyarakat, serta mengumpulkan dan menyampaikan aspirasi publik kepada DPRD. Selanjutnya ada aktivitas magang. Berikut adalah deskripsi aktivitas-aktivitas yang dilakukan selama pelaksanaan magang. Yang pertama, persiapan sebelum magang. Sebelum magang dimulai, penulis diharuskan untuk mempersiapkan beberapa dokumen administrasi seperti surat pengantar dari universitas, identitas diri, dan formulir magang yang telah diisi. Yang kedua ada pengenalan organisasi dan struktur kerja. Pada awal magang, penulis diberikan orientasi mengenai struktur organisasi di DPRD Kota Cimahi, khususnya Subbagian Kerjasama dan Aspirasi. Orientasi ini meliputi pengenalan lingkungan kantor, penjelasan tentang tugas pokok dan fungsi subbagian ini, serta hubungan kerjasama dengan instansi lain. Selanjutnya ada pelaksanaan tugas magang. Tugas yang diemban oleh penulis bervariasi tergantung pada kebutuhan dan kegiatan yang sedang berjalan. Secara umum, berikut adalah beberapa kegiatan yang dilakukan. Yang pertama, pengelolaan surat dan dokumen. Penulis sering terlibat dalam pendataan dan pengelolaan surat-surat masuk dan keluar yang berhubungan dengan kerjasama antar lembaga atau aspirasi masyarakat. Hal ini melibatkan pembuatan arsip, pengarsipan dokumen, dan pemantauan tindak lanjut surat-surat tersebut. Yang kedua ada penyusunan laporan dan notulen. Penulis dapat diminta untuk membantu menyusun laporan kegiatan kerjasama atau notulen dari pertemuan yang diadakan antara anggota DPRD dan pihak eksternal. Ini adalah bagian penting dalam dokumentasi administrasi. Yang ketiga ada pendataan dan pemantauan aspirasi masyarakat. Salah satu tugas penting yang dilakukan adalah membantu pengumpulan, pengolahan, dan pemantauan aspirasi masyarakat yang diterima oleh DPRD. Ini bisa melibatkan wawancara, survei, atau pemetaan masalah yang dihadapi masyarakat untuk kemudian diteruskan ke anggota DPRD untuk ditindaklanjuti. Yang keempat ada kegiatan koordinasi dan rapat. Penulis juga terlibat dalam rapat koordinasi yang melibatkan pihak internal DPRD dan pihak eksternal yang relevan, seperti instansi pemerintah, LSM, atau masyarakat. Tugas penulis bisa berupa membantu persiapan rapat, menyiapkan bahan presentasi, atau mendokumentasi hasil rapat. Selanjutnya ada proses kerja Subbagian Kerjasama dan Aspirasi. Subbagian Kerjasama dan Aspirasi DPRD Kota Cimahi memiliki berbagai proses kerja yang penting untuk memastikan komunikasi yang efektif antara DPRD, pemerintah, dan masyarakat. Proses-proses tersebut mencakup yang pertama, ada proses kerja dalam pengelolaan kerjasama. Yang kedua, proses kerja dalam penanganan aspirasi masyarakat. Yang ketiga, sistem administrasi dan pengolahan data. Dan yang terakhir, kolaborasi dan komunikasi. Baik, yang pertama ada proses kerja, Subbagian Kerjasama dan Aspirasi. Proses kerja dalam pengolahan kerjasama memiliki tanggung jawab untuk menjalin hubungan dengan berbagai pihak, seperti pemerintah, lembaga masyarakat, dan sektor swasta. Proses operasional dalam pengelolaan kerjasama ini meliputi beberapa tahapan yang akan dilalui, seperti identifikasi dan penjajakan kerjasama.
yaitu menyusun dan mengidentifikasi potensi kerjasama dengan pihak eksternal yang dapat mendukung program-program DPRD Kota Cimahi. Yang kedua ada penyusunan kesepakatan setelah menjalin komunikasi awal. Kesepakatan antara DPRD Kota Cimahi dan pihak lain akan dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman atau MOU atau perjanjian kerjasama. Yang ketiga ada monitoring dan evaluasi. Proses kerjasama yang telah disepakati harus dievaluasi untuk memastikan bahwa kerjasama tersebut berjalan sesuai rencana. Yang kedua, ada proses kerja dalam penanganan aspirasi masyarakat. Bagian aspirasi di subbagian ini berperan sangat penting dalam memastikan bahwa aspirasi masyarakat dapat disalurkan dengan tepat kepada anggota DPRD untuk dipertimbangkan dalam proses legislasi atau kebijakan publik. Proses operasional dalam penanganan aspirasi masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pengumpulan aspirasi. Aspirasi masyarakat dapat diperoleh melalui berbagai saluran seperti reses, forum aspirasi, pertemuan langsung, ataupun melalui surat dan media sosial. Yang kedua ada verifikasi dan penyaringan. Aspirasi yang disampaikan harus dipastikan keabsahannya dan relevansinya dengan kepentingan masyarakat. Yang ketiga ada penyampaian aspirasi kepada anggota DPRD. Aspirasi masyarakat akan disampaikan kepada anggota DPRD melalui rapat, komisi, reses, atau forum lainnya. Dan yang terakhir ada tindak lanjut dan pelaporan, yang bisa berupa pembahasan di rapat dewan atau pengajuan dalam proses legislasi. Baik, yang ketiga ada sistem administrasi dan pengelolaan data. Sistem administrasi yang baik sangat penting untuk mendukung kelancaran operasional subbagian kerjasama dan aspirasi. Selama magang, peserta akan diperkenalkan dengan pengolahan administrasi seperti yang pertama pencatatan aspirasi, yaitu setiap aspirasi yang diterima harus dicatat secara sistematis dalam database atau arsip yang mudah diakses. Penulis akan dilibatkan dalam proses pendataan dan pemeliharaan sistem pencatatan ini. Yang kedua, dokumentasi kerjasama. Semua dokumen yang berkaitan dengan kerjasama seperti MOU atau laporan evaluasi kerjasama harus dikelola dengan baik. Sebagai penulis dapat membantu dalam pengelolaan arsip dan dokumentasi digital maupun fisik. Dan yang terakhir ada laporan rutin. Subbagian kerjasama dan aspirasi perlu menyusun laporan rutin mengenai status aspirasi dan kerjasama yang berjalan. Penulis akan terlibat dalam penyusunan laporan atau membantu menyiapkan bahan presentasi untuk pimpinan atau rapat dewan. Dan yang terakhir, yang keempat, ada kolaborasi dan komunikasi. Subbagian kerjasama dan aspirasi juga berfungsi sebagai penghubung antara DPRD dengan masyarakat dan pihak eksternal lainnya. Oleh karena itu, penulis akan terlibat dalam berbagai komunikasi dan kolaborasi antara instansi pemerintah, masyarakat, dan media. Proses ini meliputi yang pertama interaksi dengan masyarakat. Penulis dapat terlibat langsung dalam forum-forum aspirasi masyarakat, membantu mendokumentasikan masukan yang diterima, serta memastikan komunikasi yang jelas dan lancar antara masyarakat dan anggota DPRD. Yang kedua, komunikasi dengan media. Beberapa kerjasama mungkin melibatkan media massa atau publik informasi. Penulis bisa terlibat dalam menyusun siaran pers atau materi informasi yang akan disampaikan kepada media. Baik, selanjutnya adalah pengalaman dan pembelajaran. Selama magang di subbagian kerjasama dan aspirasi DPRD Kota Cimahi, saya memperoleh banyak pengalaman yang memperkaya keterampilan profesional saya, terutama dalam hal komunikasi, koordinasi, dan pengolahan data. Saya terlibat langsung dalam pengolahan aspirasi masyarakat, penyusunan laporan, dan memfasilitasi kerjasama antara DPRD dan pihak eksternal. Adapun tantangan dan cara mengatasinya, selama magang di subbagian kerjasama dan aspirasi DPRD Kota Cimahi, penulis menghadapi beberapa tantangan yang memerlukan pendekatan berdasarkan metode kerja yang terstruktur, kolaboratif, dan berbasis komunikasi efektif. Berikut adalah masalah yang dihadapi dan cara mengatasinya. Yang pertama, beban administrasi yang tinggi. Tugas administratif yang padat seringkali membebani penulis. Untuk mengatasi hal ini, penulis dibimbing untuk menggunakan sistem pengelolaan arsip yang terorganisir dan tracking system untuk memantau surat serta dokumen yang perlu ditindaklanjuti sehingga mempermudah pengelolaan tugas. Yang kedua, waktu yang terbatas. Durasi magang yang singkat membuat penulis kesulitan untuk mengikuti seluruh proses proyek dari awal hingga akhir. Metode proyek dengan perencanaan penjadwalan yang jelas serta evaluasi akan membantu penulis untuk lebih fokus pada tugas yang paling relevan yang sedang berlangsung dan memperoleh pemahaman yang optimal. Yang ketiga, komunikasi antar pegawai yang kurang efektif. Kurangnya komunikasi yang jelas antar pegawai dapat menyebabkan kebingungan penulis dalam menyelesaikan tugas. Untuk itu, mengatasinya, penulis mengkonfirmasi kembali kepada pembimbing
mengenai instruksi yang disampaikan. Adapun hasil dan pencapaian, hasil penulis mampu memberikan masukan untuk menerapkan kombinasi metode manajemen SMART dan matriks Eisenhower pada subbagian kerjasama dan aspirasi untuk mengatasi komunikasi yang kurang efektif antar pegawai dengan menggunakan prinsip SMART: specific, measurable, achievable, relevant, time-bound. Akan menciptakan tujuan yang jelas, terukur, realistis, dan relevan, dan memiliki batas waktu yang jelas dalam menyelesaikan tugas. Sementara itu, matriks Eisenhower akan membantu dalam prioritas tugas dengan memisahkan antara tugas yang mendesak dan penting sehingga mengkomunikasikan tugas menjadi lebih efektif dan dapat dilakukan sesuai dengan prioritas dan urgensi. Gabungan kedua metode ini diharapkan dapat meningkatkan kolaborasi antar pegawai dan mempercepat penyelesaian tugas yang ada. Adapun pencapaian, salah satu pencapaian terbesar saya selama kegiatan magang adalah bisa mengelola data aspirasi masyarakat dengan sistem yang ada untuk ditindaklanjuti. Selain itu, saya juga belajar banyak mengenai cara berkomunikasi dengan berbagai pihak, baik internal ataupun eksternal. Adapun di sini kesimpulannya, kegiatan magang di subbagian kerjasama dan aspirasi DPRD Kota Cimahi memberikan pengalaman berharga dan pengelolaan administrasi, dokumentasi, dan koordinasi dengan pihak eksternal. Penulis terlibat dalam pengolahan surat, penyusunan laporan, pemantauan aspirasi, dan persiapan rapat koordinasi yang memperdalam pemahaman penulis tentang prosedur administrasi dan legislatif. Meskipun menghadapi tantangan seperti beban administrasi tinggi dan kesulitan koordinasi, penulis berhasil mengatasi kendala tersebut dengan pendekatan terorganisir dan komunikasi efektif. Selain meningkatkan keterampilan teknis, magang ini juga mengasah kemampuan komunikasi, manajemen waktu, dan kerja tim yang sangat bermanfaat untuk karir masa depan, serta memberikan bekal untuk berkarir di sektor publik dan pemerintah. Baik, adapun saran, berdasarkan pengalaman magang di subbagian kerjasama dan aspirasi DPRD Kota Cimahi, saran yang utama untuk meningkatkan kualitas magang di masa depan adalah dengan meningkatkan komunikasi antar pegawai yang lebih efektif. Komunikasi yang jelas dan terbuka antar pegawai akan sangat membantu dalam kelancaran alur kerja dan mempercepat proses penyelesaian tugas, terutama dalam hal pengelolaan administrasi. Dengan peningkatan komunikasi yang efektif, peserta magang juga akan lebih mudah dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan dan dapat menjalankan tugas dengan lebih lancar. Hal ini akan mempercepat proses adaptasi peserta magang serta meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja di lingkungan subbagian kerjasama dan aspirasi DPRD Kota Cimahi. Adapun yang terakhir, refleksi diri. Kegiatan magang ini membantu saya mengembangkan keterampilan komunikasi dan manajemen data yang penting. Saya juga belajar bekerja sama dalam tim dengan individu yang memiliki latar belakang berbeda, serta memahami pentingnya transparansi dan responsivitas dalam pemerintahan. Ke depan, penulis ingin meningkatkan keterampilan koordinasi internal dan memperdalam kemampuan dalam negosiasi dan pengelolaan konflik, mengingat tantangan dalam berhadapan dengan berbagai kepentingan. Secara keseluruhan, magang ini sangat bermanfaat bagi pengembangan karir saya dan memberi pemahaman lebih tentang peran DPRD dalam mewakili kepentingan masyarakat. Saya berterima kasih atas kesempatan ini dan berharap dapat terus mengembangkan diri di masa depan. Baik, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh tim di subbagian kerjasama dan aspirasi DPRD Kota Cimahi atas kesempatan yang diberikan untuk melakukan magang. Pengalaman yang saya peroleh sangat berharga dan memperdalam pengetahuan saya dalam bidang kerjasama serta aspirasi masyarakat. Terima kasih juga kepada pihak kampus yang telah memberikan kesempatan untuk mengikuti program magang ini, serta kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan yang sangat membantu selama proses magang. Semoga ilmu dan pengalaman yang saya peroleh dapat bermanfaat di masa depan dan kerjasama yang baik ini terus berlanjut. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun ucapan yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.